semua. Di kesempatan kali ini saya dengan rekan saya, Marsi, akan berbagi informasi perpajakan terbaru untuk kawan pajak semua. Nah, sebelum kita mulai ke topik hari ini, kita sapa dulu nih narasumber kita hari ini. Halo Kak Marsi. Halo Kak Elva, halo kawan pajak. Kabarnya gimana nih? Iya, alhamdulillah sehat ya. Dan kawan pajak pasti juga sudah tahu nih, apa sih kewajiban di awal tahun 2026, ya kan? Betul. Semua yang wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki NPWP yang berstatus aktif wajib melaporkan SPT tahun 2025. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya Kak. Betul. Tapi di sini ada bedanya. Ada bedanya. Apa nih Kak yang baru kira-kira? Ini untuk tahun 2025 ini ada aturan nggak yang mendasari tata cara pelaporan yang terbaru ini di 2026 nanti? Nah, baik. Gini Kak Elva dan kawan pajak semuanya. Untuk tahun 2026 ini atau SPT tahunan tahun pajak 2025 ini semuanya aturannya berubah Kak. Oke. Nah, di sini berkenaan dengan pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, ketentuan mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPH Ya. telah diatur di Per 11 tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan PPH, PPN, PPNBM, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, ketentuan ini juga berlaku untuk SPT PPH tahun pajak 2025, Kak. Oke. Jadi untuk yang di Per 11 ini bukan hanya untuk SPT PPN. masa, Iya, ya, betul. juga berlaku untuk SPT tahunan Betul. juga ya. Jadi memang sudah ada dasar hukumnya nih kawan pajak di Per 11 tahun 2025. Jadi udah menyelesaikan sistem Kortex ini ya kayak untuk dasar hukumnya. Oke. Terus untuk perubahannya dengan dasar hukum yang lalu itu apa kira-kira? Nah, perubahan yang signifikan nih, Kak Elva dan kawan pajak itu ada dua hal nih. Yang pertama itu dibentuk, isi dan tata cara pengisiannya itu berubah. Oke. Yang kedua di sini tata cara pelaporan SPT tahunannya pun juga berubah. Seperti itu. Jadi emang sudah ada perbedaannya ya gitu. Untuk mungkin lebih rinci kali Kak ya untuk pengisiannya nanti Betul. ya. Lebih detail dan lebih rigid ya. Mungkin di SPT tahunan tahun sebelumnya itu kan memang untuk contohnya kita spill sedikit aja ya. Oke, boleh. Nah, Di spill. di spill. Nah, contohnya itu untuk harta ya. Mungkin di tahun 2024 kemarin kawan pajak lapor SPT tahunan. Untuk kolom harta itu kan kita hanya men-state kulitnya aja. Yap. Ya. Nah, di SPT 2025 ini itu harus lebih detail dan lebih rinci. Oke, jadi lebih dikategorikan ininya kayak lebih jelas lah, lebih lengkap nanti wajib pajak yang mau melaporkan. Oke, tadi kan di poin pertama nih ada bentuk, isi dan tata cara pengisian nih. Nah, bedanya sama yang di DJP online kemarin sama yang di Kortex nanti itu apa? Gitu. Kan kalau di DJP online kemarin kan SPT contohnya ya orang pribadi ada yang 1770, 70S, 70SS. Nah, di Kortex ini kira-kira sama apa enggak sih Kak? Nah, gitu. Jadi gini kawan pajak, di SPT tahunan 2025, mungkin kawan pajak di sini sebelumnya itu bekerja di satu pemberi kerja ya, terus penghasilannya di sini di atas 60 juta. Nah, itu sebelumnya menggunakan 1770S. Nah, sekarang di sini itu udah tidak ada 1770 SS, S atau 1770 yang istilah gundul gitu ya. Nah, terus SPT PPH badan dulu mungkin kan ada 1771 sama 1771 dolar. Nah, sekarang di Kortex ini itu lebih simpel Kak. Contohnya di sini SPT PPH orang pribadi itu hanya mengenal satu jenis formulir, yaitu formulir SPT PPH orang pribadi. Jadi wajib pajak nggak usah bingung yang orang pribadi saya harus menggunakan formulir yang mana? Yang mana? Gitu. Oke, lebih simpel. Terus untuk yang badan kan gimana? Nah, yang badan di sini ada 4 jenis SPT. Yang pertama di sini SPT PPH badan dalam mata uang rupiah. Yang kedua di sini PPH badan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Terus yang ketiga di sini SPT PPH badan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu, minyak dan atau gas bumi dalam mata uang rupiah. Terus yang keempat di sini sama SPT PPH badan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak atau
gas bumi dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, jadi di sini malah yang badan menjadi 4 jenis ya Betul. untuk pembelian, tapi untuk orang pribadi dia Satu. menjadi satu semuanya. Jadi kalau misalnya ini Kak, saya nih misalnya bekerja dan usaha, jadi nanti formulir SPT-nya menjadi satu aja Menjadi untuk satu semuanya. aja, Oke. betul. Nah nanti di SPT tahunan Kak Elva nih kalau misalnya punya usaha sampingan, oke. nah itu nanti ada menu, ada di headernya itu tinggal dipilih pekerjaan dengan kegiatan usaha. Jadi nggak usah bingung, saya meskipun pekerjaannya penghasilannya di bawah 60 juta atau di atas 60 juta ya menjadi satu semuanya satu kan. semuanya. Oke. Lumayan sih untuk orang pribadi malah lebih simpel lagi kan ya untuk Betul. pembedaannya. Oke. Terus kan tadi kan kita banyak do and don'ts nih. Do and don'ts berarti apa yang perlu disiapkan atau dilakukan dan apa yang tidak perlu dipersiapkan. Untuk yang do-nya dulu nih, apa sih kira-kira yang perlu disiapkan oleh wajib pajak atau yang dilakukan sebelum melapor SPT tahunan di Kortex ini? Apakah ada perbedaan nih dengan yang DJP online kemarin? Kayak dokumen yang disiapkan lah, atau login akunnya atau gimana gitu? Boleh kan di spill dikit? Bagi kawan pajak nih yang sebelumnya sudah pernah melaporkan SPT tahunannya secara online, nah kawan pajak di sini itu harus melakukan aktivasi akun Kortex. Nah di sini perlu garis bawahi ya kawan pajak. Nah untuk aktivasi ini nggak perlu ke kantor pajak. Oke, bisa Nah, online? bisa online, bisa dari rumah, bisa dari kantor, 24 jam, di mana aja. Tanpa perlu harus ke KPP terdaftar. Betul. Nah, tapi di sini harus dipastikan ya emailnya dan nomor teleponnya ini sudah benar. Berarti ini nanti akunnya beda dengan akun yang DJP online Kak, atau gimana? Nah, untuk di konteks ini berbeda Kak, karena yang pertama itu ada ketentuan dalam pembuatan password. Ada perbedaannya ada ya? perbedaannya, makanya kenapa kita diarahkan untuk lupa kata sandi. Oke, jadi kayak membuat akun baru Membuat akun ya? baru. Oke. Karena rumahnya kan berbeda nih, rumahnya sudah pindah nih ke Kortex, Oke. jadi kita harus buat kunci yang baru. Oke. Terus untuk dokumennya nih yang disiapkan apa aja? Misalnya untuk orang pribadi, sama badannya gitu? Oke. Nah, yang pertama di sini untuk kawan pajak yang mungkin usahanya UMKM gitu. Nah, itu yang harus disiapkan yang pertama itu jumlah peredaran usaha nih Kak. Jadi harus ya namanya wajib pajak ya. Nah, semua wajib pajak itu entah itu pekerjaan sebagai karyawan atau sebagai usahawan itu harus melakukan pencatatan. Nah, kalau karyawan kan udah jelas sudah Ada punya bukti potongnya dari Iya. tempat kerja. Kalau kita sebagai usahawan ya berarti harus ada kewajiban dalam hal pencatatan mengenai jumlah peredaran usahanya itu berapa. Ya seperti mereka penghasilan selama 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember. Nah, di sini lalu yang kedua itu jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya di tahun 2025 di sini kawan pajak terima warisan nih. Nah, itu juga harus nanti dilaporkan di Wajib SPT dilaporkan tahunan. ya, Betul, semuanya. meskipun sifatnya di sini bukan objek pajak. Tuh, mungkin ada hibah, klaim asuransi. Nah, itu kan semuanya Karena penghasilan. nanti ada kolom tersendiri ya Betul, kayak. ada kolom tersendiri. Terus yang ketiga di sini penghasilan kena pajak. Nah, nanti kan di SPT udah otomatis ya. Otomatis dibantu hitungkan kan ya. Terus yang keempat di sini mengenai PPh yang terutang nanti juga otomatis di SPT Kortex-nya. Lalu yang kelima ya di sini ada jumlah kredit pajak. Oke. Nah, kredit pajak di sini kalau misalnya kawan pajak itu pegawai, ya seperti yang udah di-spill sama Kak Elva, harus sudah memiliki bukti potong A1, A2 atau bukti potong final atau tidak final. Terus yang keenam di sini jumlah kekurangan atau kelebihan pajak itu juga nanti otomatis. Nah, terus ketujuh di sini jumlah harta dan kewajiban dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kan di sini kan berarti tadi jumlah kredit pajak kan bukti potong yang diterima ya. Kalau misalnya nih Kak, nanti kawan pajak ada yang nggak terima bukti potong dari pemberi kerjanya nih, gimana? Bisa di-download sendiri kah atau harus minta ke kantor gitu? Nah, gini kawan pajak, salah satu
kelebihan dari Cortex itu kawan pajak bisa mengunduh ya Kak Elva, bisa mengunduh bukti potong yang sudah diterbitkan oleh lawan transaksi. Itu bisa melalui menunya kawan pajak. Kalau kawan pajak sudah bisa berhasil akses Cortex, kawan pajak bisa mengunduh di menu portal saya, lalu dokumen saya. Nah, itu tinggal unduh bukti potong yang sudah diterbitkan oleh lawan transaksi. Itu berarti untuk semua bukti potong ya, meskipun badan dia menerima dari pemotong tetap bisa di-download juga Bisa dari situ ya. Okay. Nah, nanti mungkin juga ya di SPT-nya itu akan terpopulated. Oh, jadi otomatis terisi. Otomatis jadi wajib pajak cuma tinggal mencocokkan datanya. Oke, lebih simpel ya dan memudahkan wajib pajak. Oke. Terus untuk yang harta dan kewajiban nih, kan tahun kemarin kan sudah lapor. Kira-kira nanti di tahun 2025 otomatis muncul kembali atau harus input ulang dari awal Kak? Nah gini, untuk harta kan pada nanya nih nanti iya, pasti deg-degan apalagi yang hartanya banyak. Harus satu-satu nih. Jadi gini kawan pajak, untuk harta dan hutang itu nanti akan terpopulated dari SPT tahun pajak tahun 2024. Jadi nanti di SPT tahun 2025 itu akan muncul harta yang sudah dilaporkan. Nah, di sini kewajiban dari kawan pajak itu melengkapi isian dari hartanya. Oh ya, karena kan sekarang di Cortex lebih detail ya, jadi hanya melengkapi saja, tapi tidak perlu khawatir, dia tidak akan hilang, tetap akan ada. Betul. Gitu. Oke nih. Terus berarti kan tetap sama aja sih ya kalau dilihat-lihat, nggak ada yang berbeda dari dokumen yang perlu disiapkan. Cuma mungkin ketika awalnya akses akses websitenya itu kan harus login baru, daftar baru gitu. Betul lah. Terus untuk misalnya langkah selanjutnya nih wajib pajak mau tahu cara-cara pelaporan ini Kak, sekalian nih nanti biar mereka ada bayangan nanti tanggal 1 kan udah bisa mulai lapor kan. Besok nih nanti malam habis 001 bisa langsung lapor sekalian gitu. Habis bakar-bakar nih Kak Elva, langsung buka Cortex. Wah, lapor SPT. Oke, gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya aja kali ya gitu. Nah, jadi kawan pajak yang sudah berhasil akses Cortex, nah nanti malam nih ya 0001 kawan pajak bisa langsung buka Cortex-nya, nanti ke menu SPT, nanti ada submenu lagi SPT, lalu buat konsep SPT, nah nanti tinggal dipilih nih, nanti ada periode SPT-nya itu periode kapan. Nah pastinya periode tahun 2025, lalu nanti masa pajaknya itu Januari sampai Desember. Nah nanti pilihnya SPT tahunan seperti itu. Artinya di sini Cortex di sini telah mengakomodasi pembuatan SPT PPH baik untuk WP yang menggunakan. Jadi nanti di SPT Cortex itu ada yang SPT tahunan sama bagian tahun pajak. Nah, itu artinya di sini berarti Cortex itu sudah mengakomodasi nih pembuatan SPT tahunan PPH baik untuk WP yang menggunakan tahun buku yang sama, misalnya Januari ke Desember dengan tahun buku kalender maupun tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender. Terus mungkin wajib pajak ada yang kan ada yang bingung nih. Tahun bukunya itu cara membedakannya gimana? Kan kalau misalnya lebih gampangnya kan pasti Januari sampai Desember ya. Atau mungkin emang tadi kan katanya ada yang berbeda dari Januari sampai Desember tuh gimana cara pembedaannya? Cara tahunya tuh gimana nya? Oke, baik. Berarti di sini baiknya ya kawan pajak sebelum melaporkan SPT tahunan, nah di sini kawan pajak harus ngecek dulu nih di informasi umum itu periode pembukuannya itu benar atau enggak Januari ke Desember. Kalau Januari ke Desember berarti di sini kan kewajiban pelaporan SPT tahunannya itu sama nih. Maksimal tanggal 31 Maret untuk orang pribadi, untuk yang badan sampai 30 April 2002. Nah, kalau misalnya berbeda nih, nah kawan pajak di sini itu nggak perlu bingung. Nah, karena di sini Cortex di sini masih bisa atau masih mengakomodir untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi nanti bisa dilakukan secara online dari menu Cortex-nya kawan pajak, atau mungkin kawan pajak yang mungkin yang WP badan ya, nanti bisa konfirmasi ke AR-nya yang bersangkutan seperti itu.
Jadi tahun kalender atau tahun pajaknya ini tidak melihat dari kapan NPWP itu terdaftar ya Kak ya. Gitu. Kalau Betul. memang dia menggunakan tahun kalender yang berbeda, berarti harus mengajukan permohonan dulu gitu. Betul, harus. Nanti harus ada dokumennya ya. Dokumen yang disertakan yang Oke. diunggah. Jadi nggak bisa semena-mena dia, oh saya mau pakai Maret sampai apa gitu ya. Nggak bisa. Kak. Oke. Nah, Jadi memang harus ada izinnya ya. Oke, kan habis pilih SPT nih tadi datangannya ya. Pilih SPT terus terbentuk konsep. Nah, kan kalau di DJP online dulu kemarin kan sebelum pilih tahun tuh ada pertanyaannya nih. Nah, betul. apakah ini nanti sama juga di apa namanya konteks kira-kira? Nah, betul sekali nih Kak. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di konteks di sini itu tadi sudah disesuaikan dengan dokumen yang sudah kita siapkan nih. Oke. Nah, nanti di misalnya SPT PPHOP nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan penghasilan. Contohnya di sini apakah wajib pajak mempunyai penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, terus ada penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang ketiga di sini apakah wajib pajak menerima penghasilan dalam negeri lainnya, atau yang keempat di sini apakah wajib pajak menerima penghasilan dari luar negeri. Lalu ke 5 di sini apakah memiliki pengurang PPh terutang. Lalu yang ke 6 di sini apakah wajib pajak memiliki PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu ada di induk nih Kak Elva. Oh, justru di induk ya. Kalau kemarin kan dari awal buka langsung ada pertanyaan apakah Anda Ya. pekerja atau Usaha. usaha gitu Lalu kan. apakah Penghasilannya di atas 60 digabung gitu. dengan suami. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang 3 pertanyaan awal ya yang di DJP online itu sudah nggak ada nih Kak Elva. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ini langsung masuk ke SPT-nya, di bagian induk SPT-nya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja ya Betul. sama sumber penghasilannya ya. Iya. Jadi Oke. mungkin yang berbeda di SPT sekarang ini kita harus aware dengan pertanyaan yang ada di induk. Jadi ngisinya dari induk ke lampiran. Kalau dulu di SPT 2024 dan sebelumnya itu kan kita harus ngisi dari lampiran baru ke induk. Oke. Gitu. Kalau sekarang dari depan ke belakang. Nah, kan misalnya ini wajib pajak token pajak di rumah masih ada yang belum tahu, namanya belum ada bayangan nih. Kira-kira ada video tutorialnya nggak sih Kak? Misalnya kalau mau belajar dikit gitu, kira-kira sudah disediakan nggak sama DJP gitu? Oke. Nah, bagi kawan pajak yang di sini mau melihat nih cara pengisian Ya, SPT, atau mungkin mau tahu pertanyaannya apa aja Betul, gitu, nanti biar bisa punya siap gambaran. untuk menjawab, gambaran untuk menjawabnya gitu, Iya. nggak salah gitu. Nah, itu Kak Elva, kawan pajak bisa searching di YouTube-nya DJP. Oke. Nah, nanti di sana di YouTube-nya DJP di situ nanti tinggal pilih aja keywordnya video panduan SPT tahunan seperti itu. Oke. Nah, nanti yang sudah disediakan di sini SPT tahunan OP karyawan, lalu OP pekerja bebas, OP usahawan, OP UMKM. Lalu di sini juga udah ada untuk BP badan, untuk sektor jasa, perdagangan, industri manufaktur, perbankan, dan masih banyak video lainnya seperti itu. Jadi udah lengkap semua ya untuk video tutorial. Jadi wajib pajak kan ini sambil menunggu nanti tahun baru. Jadi bisa lihat dulu video Iya. tutorialnya nanti biar 001 bisa langsung lapor nih. Lapor ya. Nah, di akun YouTube-nya DJP itu juga sudah disediakan tutorial nih Kak Elva untuk aktivasi. Oh, oke, ada tutorial juga. Untuk aktivasi. Jadi kawan pajak mungkin yang nggak bisa ke kantor Atau nggak tahu caranya. nggak tahu caranya, mungkin. nah itu bisa langsung searching aja di ya. YouTube-nya DJP seperti itu. Jadi kawan pajak langsung cus aja buka akun YouTube Ditjen Pajak RI. Nanti di situ video tutorial terkait Kortex sudah tersedia lengkap ya Kak ya. Jadi tinggal cek aja. Terus untuk tadi kan ada 2 perubahan nih. Untuk poin keduanya, ini kan tata
cara pelaporannya. Nah, nanti untuk kan tadi sudah mengisi konsep, terus ada pertanyaan. Kira-kira apa ada beda lagi nggak? Kan kalau dulu nih kita harus upload dokumen, terus input NTPN, kode verifikasi yang di Gopek itu. Nah ini nanti di Gopek masih sama nggak kayak DJP online gitu? Nah di sini Kak Elva, ini perbedaannya di era Cortex di sini. Sudah tidak perlu lagi, yang pertama itu nggak perlu mengetik lagi, nggak perlu mengetik kode verifikasi seperti di DJP online, itu nggak perlu. Lalu di DJP online itu kan kita sering terkendala ya mengenai kode verifikasi yang lama masuk ke email atau ke nomor HP. Nah padahal kan tinggal sedikit aja, tinggal submit aja tuh susah kan karena kode verifikasinya yang terkendala belum masuk. Nah nanti di Cortex di sini semakin simpel Kak, tinggal gulirkan halaman induk nih, digulirkan ke paling bawah. Nah nanti jangan lupa untuk mencentang kolom pernyataan, lalu pilih simpan konsep, lalu pada sampingnya itu tinggal diklik tombol bayar dan lapor. Nah nanti di sini kawan pajak akan diminta untuk menginput passphrase atau kata sandi untuk menandatangani. Jadi passphrase itu nanti yang menggantikan kode verifikasi. Sekarang sudah pakai elektronik ya, untuk tanda tangannya. Betul. Nanti SPT-nya Kak Elva sama SPT kita nih dan kawan pajak lainnya nanti itu berbarcode. Gitu. Semakin canggih nih sistemnya nih. Iya. Nah nanti dimasukkan kode verifikasinya, tinggal klik simpan, konfirmasi tanda tangan. Nah nanti sistem akan memverifikasi nih secara otomatis apakah benar nih kata sandinya itu sudah sesuai atau tidak. Nah nanti kalau sudah sesuai nanti akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Jika nanti kalau salah ya nanti notifikasinya error berwarna merah. Nah kalau di sini kawan pajak sudah berhasil, berarti nanti di sini SPT yang semula itu masih ada di menu konsep SPT itu nanti akan pindah otomatis ke menu yang pertama itu SPT menunggu pembayaran. Jika SPT kawan pajak di sini itu statusnya kurang bayar. Nah nanti akan terbentuk kode billing secara otomatis. Jadi di sini nanti kawan pajak nggak perlu bikin kode billing saya belum dibuat nih, gimana caranya bikin kode billing? Nah itu nggak perlu. Nanti akan otomatis tergenerate kalau SPT-nya kawan pajak di sini statusnya kurang bayar. Nah terus kalau di sini kalau SPT-nya kawan pajak di sini statusnya nihil atau lebih bayar, nah itu nanti akan otomatis pindah ke menu SPT yang dilaporkan. Jadi sekarang sistemnya langsung lapor dulu baru bayar ya Kak ya? Iya. Jadi kalau memang dia ada kurang bayarnya nanti otomatis akan terbit billing. Nah, betul, nanti akan terbit billing dan BPE. Gitu. Nah nanti kalau misalnya kode billingnya ini kan wajib pajak diberikan waktu ya 7 hari untuk membayar PPh yang terutang. Nah kalau misalnya PPh yang terutang dalam 7 hari ini kawan pajak belum bayar, ya nanti SPT yang sudah masuk di SPT menunggu pembayaran ini akan pindah lagi ke menu SPT konsep. Atau nanti kawan pajak bisa melakukan pembatalan kode billing. Kalau misalnya ada yang salah, untuk mengedit konsep SPT-nya. Nanti ada menu untuk menghapus kode billing yang sudah diterbitkan. Seperti itu. Jadi sekarang kawan pajak sudah tidak usah khawatir kalau salah bikin billing lagi ya, karena billingnya sudah otomatis tersedia gitu. Dan kalau untuk yang kawan pajak berstatus nihil, udah nggak perlu repot-repot untuk memasukkan tadi kode OTP atau verifikasi seperti dulu. Iya. Jadi sekarang penggantinya menggunakan kode otorisasi itu ya. Iya betul sekali ya Kak. Jadi nanti yang harus diingat kode billingnya akan otomatis terbentuk. Kalau misalnya nih kode billingnya nanti tiba-tiba mungkin ya tidak terdownload kah, tapi SPT-nya sudah masuk di menu pembayar, itu bisa dicek nggak sih Kak? Bisa. Di menu apa nih? Nanti kawan pajak bisa ngecek nih kalau misalnya nggak otomatis terdownload gimana nih, jadi kawan pajak nggak perlu panik. Kawan pajak bisa ngecek di menu pembayaran, lalu ada sub menu lagi nih kode billing yang masih aktif. Nah itu nanti bisa ngeceknya di sana. Terus nanti kalau misalnya ada yang salah nih PPh terutangnya, nah kawan pajak bisa membatalkan kode billingnya dari situ juga. Jadi meskipun sudah dibayar,
langsung otomatis terlapor ya? Betul. Tanpa perlu input NPPN kembali. Betul. Oke. Nah, di sini kan jadi langsung real time ya Kak ya? langsung real time. Kadang kan di sini kalau yang dulu itu kita bingung nih ya, aduh NPPN-nya ini oh ini atau huruf apa? iya, gitu oh atau kan ya? nol Kan gitu. kombinasinya acak Iya. ya. Oke. Nah, di sini sudah otomatis real time. Nah, Kalau jadi Alfa. sekarang apa namanya yang nggak perlu dilakukan itu tadi input NPPN, terus input token SPT yang harus menunggu lama kadang-kadang Iya. kan gitu. Jadi sekarang lebih canggih, wajib-wajib tinggal klik bayar dan lapor, submit. Kalau memang statusnya kurang bayar, silakan dibayarkan billingnya, nanti akan otomatis terlapor dan masuk di menu SPT dilaporkan ya Kak ya. Nanti silakan dicek di situ dan BPE-nya akan masuk ke email ya. Betul. Oke. Nah untuk yang tadi untuk kode otorisasi nih, kan wajib pajak biasanya kalau untuk aktivasi akun sekalian pengajuan kode otorisasi nih. Siapa tahu kalau misalnya wajib pajak, saya lupa Mbak kata sandinya apa ya waktu itu, paspresnya apa ya, itu bisa diajukan ulang kah atau harus ke KPP mungkin gitu, gimana? Nah, gini Kak Elva, kalau kawan pajak nih ada yang lupa paspresnya apa, nah kawan pajak nggak perlu bingung, nggak perlu ke kantor pajak. Kawan pajak bisa langsung ke menu kawan pajak sendiri di portal saya, lalu permintaan kode otorisasi. Nah nanti bikin baru di sana kode otorisasinya, paspresnya bikin baru di sana. Lalu nanti kalau sudah berhasil, nah kawan pajak nih harus ngecek lagi nih. Jadi kawan pajak diminta untuk ngecek status kode otorisasinya sudah valid atau masih invalid. Nah kalau invalid ya nggak usah bingung, nanti tinggal digulirkan aja, digeser nih, set gitu. Nanti ada notifikasi nih, periksa status, lalu hasilkan nanti sertifikat elektroniknya otomatis valid. Oke, harus divalidkan dulu Harus ya. Jadi divalidkan. udah nggak perlu ke kantor pajak, nggak perlu sibuk-sibuk antri, udah bisa semuanya dilakukan sendiri di rumah. Betul. Kan ya. Oke. Terus jadi perbedaannya sekarang itu ya, kantor pajak nggak perlu dilakukannya. Wajib pajak lebih simple, tinggal duduk di rumah, buka HP ya kan, buka HP, cek di buka website Kortex, tinggal dilaporkan aja di foto kan, foto juga sudah tersedia ya. Iya. Jadi udah nggak perlu bingung-bingung cari. Terus kan ini kan pelaporannya kan harus kalau lewat Kortex kan berarti harus online. Nah kira-kira kawan pajak yang masih mau melaporkan dokumennya secara manual atau menggunakan formulir kertas itu masih bisa nggak? Atau wajib harus menggunakan online atau menggunakan Kortex? Oke. Mungkin atau ada dasar hukumnya juga yang mendasari gitu? Nah, di sini untuk wajib pajak yang harus menjalankan pelaporan SPT secara elektronik itu ada kriterianya. Nah, di sini ada 8 kriteria nih kawan Oke, pajak. Yang 8 pertama ya, banyak 8 banget. Yang pertama di sini wajib pajak badan itu wajib online. Ya. Lalu di sini SPT PPH yang statusnya lebih bayar. Oke. Yang ketiga di sini yang telah menyampaikan SPT masa dalam bentuk elektronik, berarti di sini SPT PPN ataupun SPT masa unifikasi atau PPH pasal 21. Nah, itu yang sebelumnya sudah pernah melaporkan secara online, itu harus online di SPT tahunannya. Oke. Lalu di sini yang keempat itu yang pernah menyampaikan atau yang tahun 2024 atau sebelumnya pernah lapor online melalui e-filing, e-form, e-SPT. Nah, itu berarti harus menyampaikan secara elektronik. Yang kelima, di sini yang terdaftar di KPP selain KPP Pratama. Terus yang keenam, di sini kawan pajak yang menggunakan atau meng-hire jasa konsultan pajak dalam pengisian SPT, nah itu wajib melaporkan secara elektronik. Terus yang ketujuh, di sini yang laporan keuangannya itu diaudit oleh KAP. Oke. Nah, yang kedelapan di sini SPT tahunan untuk bagian tahun pajak. Nah, untuk wajib pajak yang SPT tahunannya ini yang tidak memenuhi ke-8 kriteria di sini masih bisa menyampaikan SPT tahunan secara manual atau dalam bentuk kertas. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang masih bisa ya. Masih Selama bisa. tadi ketentuannya tadi tidak ini kan masih memenuhi. Masih ya. memenuhi seperti itu. Jadi kawan pajak juga nggak usah khawatir. Untuk formulir kertasnya mungkin bisa dicek di mana Kak? Apa harus datang ke kantor pajak minta formulirnya dulu atau gimana? Nah, untuk formulirnya kawan pajak di sini bisa mengunduh di lampiran Per 11 tahun 2025. Di sana ada format SPT tahunan tahun pajak 2025-nya.
Bisa langsung download sendiri. Bisa aja download ya, sendiri. Di pajak.go.id. Di pajak.go.id Oke, ada, download atau sendiri ya. di Google. Oke. Tinggal Cari keywordnya aja lampiran Lampiran. per 11. Tapi lebih simpel langsung melalui online aja kali Iya. ya, biar nggak tulis-tulis, Betul. sampel-sampel gitu. Takutnya ada yang salah atau gimana. Takutnya ada yang kurang kan, gitu. Benar-benar. Kan lebih enak dari HP gitu ya, online gitu, bisa kapan aja gitu. Oke, wah, luar biasa lengkap pembahasannya dari Kak Marsi ini. Oke, mungkin untuk poin-poin yang nanti di era Cortex ini ada yang wajib diketahui nih oleh kawan pajak, kira-kira apa kayak? Jadi Oke. kalau secara undang-undang KUP ya, batas pengajuan NPPN itu kan harusnya maksimal tanggal 31 Maret Iya. atau 3 bulan setelah batas Setelah tahun peraturan pajak. ya. Ya. Nah, khusus untuk tahun 2025 di sini itu pemerintah memberikan relaksasi nih. Nah, bisa bisa diajukan diajukan. 31 Desember ya. Iya. Nah, Tapi hanya bersifat relaksasi ya. jadi untuk tahun depan ya kawan pajak tetap sesuai sesuai aturan aturan. data-data yang sebelumnya. Mengajukannya langsung lewat Cortexnya WP aja kali ya, Iya. misalnya langsung dari portal wajib pajak ya, tanpa perlu datang ke kantor juga. betul. toh. Jadi untuk pengajuan NPPN di sini itu memang harus melalui akun Cortexnya wajib pajak Kak. Gitu. Nah, jadi nanti cukup mudah ya. Nanti kalau misalnya bingung, nah kawan pajak juga bisa ngecek tutorialnya di Oh iya, YouTube-nya di YouTube DJP, sudah ada Dirjen video, Pajak. oke. Terus yang ramai juga ini katanya untuk istri nih yang sebelumnya punya NPWP kampung, NPWP sendiri, terpisah. NPWP sendiri terpisah. Itu banyak isu-isu yang beredar katanya harus gabung, kalau nggak gitu nanti ada timbul pajak baru. Itu benar atau enggak? Nah, di sini DJP itu memberikan pilihan sih untuk kawan pajak. Jadi nggak harus. Oke. Nah, kawan pajak di sini bisa memilih mau tetap terpisah dengan suami Ya. ataupun gabung dengan suami. Nah, Oke. kalau misalnya kawan pajak di sini memilih gabung dengan suami, berarti di sini istri itu harus mengajukan permohonan non efektif dulu atau sekarang istilahnya non aktif. Nah, tapi di sini pastikan dulu kawan pajak untuk statusnya istri itu sudah masuk ke family tax unitnya suami. Oke. Nah, nanti di input kalau misalnya belum ada nih data atau mungkin baru nikah nih ya, Iya. 2024, 2025 atau 2023 baru nikah. Nah, masih belum ngeh kalau ada tambahan anggota keluarga di perpajakannya. Nah, itu monggo silahkan di Cortexnya suami itu ditambahkan istri. Nah, atau anaknya, istri dan anaknya. Nah, nanti jangan lupa untuk status perpajakannya itu harus jadi tertanggung. Nah, nanti kalau sudah jadi tanggungan suami di family tax unit baru nanti bisa diajukan permohonan non aktif. Jadi tinggal di-update datanya aja Tinggal ya di di-update. akun Cortexnya Nah, suami. betul. Nah, nanti gimana nih cara pelaporan SPT atau cara melaporkan penghasilan istri? Nah, gini kawan pajak, kalau misalnya penghasilannya itu penghasilan istri ya. Kalau penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja, Ya. misalnya di sini istrinya hanya sebagai pegawai nih di suatu perusahaan atau di suatu dinas ya. Nanti tinggal dilaporkan penghasilan istri satu pemberi kerja ke penghasilan finalnya suami. Nanti ada kode objek pajaknya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja Pak, seperti itu. Jadi nanti itu sifatnya final dan tidak diperhitungkan lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini kawan pajak itu memilih terpisah dengan suami, ya berarti nanti konsekuensinya pelaporannya sendiri-sendiri. Nah, kalau pelaporannya sendiri-sendiri berarti nanti ada perhitungan pajak yang harus dilampirkan karena nanti ada penghasilannya ditambah, lalu nanti ada proporsi Ada proporsinya. PPh-nya yang harus dihitung ulang. Ya nanti konsekuensinya kalau misalnya di sini penghasilannya sudah dipotong oleh pihak ketiga, Ya. misalnya di sini harusnya nihil. Nah, karena memilih terpisah berarti di sini kan nanti akan timbul kurang bayar Kak, seperti itu. Nah, di sini ya kita kembalikan lagi ke kawan pajak. Kawan pajak maunya seperti gimana? Mau gabung dengan suami yang lebih simpel atau kawan pajak mau sendiri-sendiri?
Jadi sebenarnya ini bukan pajak yang baru ya. Betul, memang sudah ada. Memang sudah ada. Nah, di DJP online mungkin belum terkunci ya. Nah, nanti di Cortex sudah mengikuti aturan yang sudah berlaku. Karena kan juga sekarang pakainya NIK ya, jadi data otomatis mengambil data dukcapil kalau kan dia statusnya kawin kan, gitu. Oke. Nah, jadi wajib pajak semuanya menjadi pilihan ya sebenarnya. Kami hanya menghimbau kalau misalnya wajib pajak memang ingin mau NPWP istrinya digabung ke suami, silakan mengajukan permohonan nonaktif ya sekarang namanya. Bisa langsung di akun Cortexnya masing-masing. Nanti tinggal butuh proses penelitian nggak Kak ya? Iya, nanti tinggal harus tetap ada proses penelitian Kak. Jadi nggak otomatis. Iya, kita udah ngajuin langsung NP atau nonaktif itu nggak otomatis. Jadi nanti di sini itu ada penelitian dari KPP terdaftarnya itu 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja itu singkat juga ya, cuma 5 hari. Yang penting jangan lupa juga untuk update data keluarganya juga ya di akun Cortex suami. Oke. Nah, ini kayaknya banyak yang excited nih Kak. Banyak yang mengajukan pertanyaan. Kita cek dulu ya pertanyaannya ya salah satu ya. Oke. Ini ada dari Devi Kim. Perlu pakai Evin lagi nggak Kak? Nah, kan kejualan kemarin mau pakai Evin ya. Jadi ini sama nggak kira-kira? Di Cortex ini sudah nggak perlu Evin lagi nih, Kak Devi Kim. Nah, eranya sudah baru. Namanya sekarang era Cortex, sudah nggak perlu Evin lagi. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya Kak Devi Kim mau pembetulan SPT 2024 sebelumnya, ya itu kalau misalnya lupa kata sandi di DJP online, nah itu perlu Evin. Nah, kalau untuk lapor 2025 nggak perlu Evin nih Kak. Udah gak ada Evin-Evinan lagi. Udah move on. Sudah move on. Kalau nggak ada yang dibetulkan atau misalnya nggak ada surat cinta dari KPP mengenai SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya, ya berarti nggak perlu Evin lagi. Jadi udah nggak perlu bolak-balik ke kantor. Mbak, saya mau minta Evin. Udah eranya yang berbeda sekarang. Nah, terus seperti itu ya Kak Devi Kim 96. Jadi udah nggak perlu pakai Evin. Jadi tadi kalau buat aktivasi akun kan sudah ada passwordnya tadi ya. Jadi tinggal menggunakan password tadi kan Kak ya, tanpa perlu Evin. Nah, nanti Kak Devi Kim di teman-teman di Cortex itu harus bikin password Cortexnya itu minimal 8 digit, harus ada huruf, angka, dan karakter spesial. Nah itu untuk ketentuan passwordnya ya. Makanya udah nggak perlu pakai Evin. Seperti itu Kak Devi Kim. Kalau misalnya masih ada yang mau tanyakan, boleh komen-komen lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dengan sama Kristina Widianti. Kak, bisa dibagikan ya simulasi SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi? Ada nggak Kak simulasinya ini? Nah ini betul Kak, terima kasih Kak Kristina sudah diingatkan. Nah, untuk simulasi SPT itu bisa di website spt-simulasi.pajak.go.id. Nah, nanti usernya menggunakan NIK-nya Kak Kristina atau NIK-nya wajib pajak. Lalu untuk passwordnya di sana sudah default. Nanti tinggal di klik aja yang tanda tanya. Nanti ada menu tanda tanya di situ. Nah, itu nanti tinggal di copy paste passwordnya. Passwordnya itu pajak tunggu Indonesia tangguh gitu. Jadi untuk simulasinya bukan langsung pakai website Cortexnya ya, ada website tersendiri disediakan untuk percobaan belajar gitu. Nanti mungkin kalau misalnya Kak Kristina mau tahu passwordnya, karena passwordnya agak kombinasi ya, besar kecil, nanti bisa menghubungi Telegram kami, mungkin nanti kami kirimkan untuk password dan passwordnya. Iya, nanti bisa di Telegram aja di 0812 3156 2858. Oke. Nah, ini Kak Devi Kim nih membalas lagi. Kak, kalau suami sekarang udah bekerja, yang kerja saya nih, saya jadi kepala keluarga ya Kak, berarti. Ini berarti yang istri gabung kayaknya gimana? Nah, kalau misalnya di sini Kak Devi Kim itu mau gabung ya status NPWP-nya dengan suami, ya berarti nanti suami hanya melaporkan penghasilannya suami. Seperti itu. Seadanya ya emang berapa gitu. Nah, karena kan di perpajakan itu kan NPWP itu harusnya
ada di kepala keluarga ya, dalam satu iya. Nah itu berarti nanti di SPT-nya suami ya hanya dilaporkan penghasilannya Kak Devi Kim. Oh, jadi tetap kalau memang mau gabung nanti yang penghasilan Kak Devi tetap di yang apa namanya PPh final ya. Kalau misalnya Kak Devi Kim sebagai pegawai ya di final. Disesuaikan sama ininya aja ya, potongnya ya. Oke. Terus pertanyaan lagi dari Kak Febriana. Nah ini Kak, kalau P3K mau lapor SPT istri apa gabung suami? Tadi kayak untuk istri gabung suami itu pilihan wajib pajak. Kalau memang apa namanya kawan pajak mau digabungkan, monggo, nanti yang melaporkan hanya satu ya. Melaporkannya ya di suami, nanti bukti potong P3K-nya. Nanti tinggal dimasukkan aja ya penghasilannya gitu. Tapi kalau memang mau terpisah nih yang PHMT silakan dilaporkan sendiri-sendiri. Nanti ada lampiran tambahan yang harus diisi oleh Kak Febriana kalau misalnya sebagai P3K. Nah ini sama nih, P3K itu pakai lampiran A1 atau A2 Kak? Oke, kalau P3K itu harusnya pakai A1 ya Kak ya, karena kan P3K itu nggak masuk apa ya namanya, nggak masuk dalam arti yang ASN itu loh Kak. Apa definisi. Jadi P3K itu kalau di PP 80 ya kalau nggak salah itu bukan termasuk salah satu kategori dari ASN gitu. Yang dari ASN kan cuma PNS dan TNI Polri. Kalau P3K itu masih belum ada di PP-nya. Jadi ya mau nggak mau memang mungkin nanti dinasnya menggunakan A1. Terus pertanyaan selanjutnya dari Kalazuar Diwit, apakah gabungan PWP ke suami itu wajib Kak? Terus nanti keperluan administrasi perpajakan istri di kantornya gimana nanti? Nah gini, seperti yang sudah di spill tadi sama dijelaskan sama Kak Elva, itu pilihan Kak Lazuar Diwit. Jadi kita kembalikan lagi ke wajib pajak. Wajib pajaknya itu mau gabung atau mau terpisah. Nah itu nanti konsekuensinya kan ada plus minusnya untuk kewajiban dari istri yang mau gabung dengan suami. Nah nanti gimana nih administrasinya di kantor? Kalau misalnya istrinya Kak Lazuar Diwit ini mau gabung dengan suami, ya berarti untuk pemotongannya ya tetap menggunakan NIK-nya istri seperti itu. Nah nanti pelaporannya ya numpang ke SPT-nya suami. Cuma itu. untuk pelaporannya saja ya. Sebenarnya kalau meskipun istrinya nanti sudah berstatus NE, tapi kan masih bisa mengakses akun Kortex ya Kak? Betul, masih bisa dipotong. Jadi NE itu bukan seperti dihapus itu bukan. Jadi NE itu masih bisa, bukan menghilangkan, tapi kewajibannya itu masih bisa dilakukan seperti itu. Jadi sama kayak kalau misalnya ini istrinya sudah gabung tapi ternyata istrinya ini jadi apa namanya direktur di suatu perusahaan itu tetap bisa ya Kak ya? Betul, masih bisa melakukan impersonate, masih bisa melakukan kewajiban perpajakan dari perusahaannya. Kalau jadi saya nggak perlu khawatir, kan banyak yang wajib pajak kalau status NPWP saya nggak aktif nih, nanti saya nggak bisa jadi direktur gitu, nggak bisa jadi bendahara di dinas-dinas sama gitu. aja ya, sama bisa. aja, masih bisa melakukan pendatanganan gitu. Yang penting kan akun Korteksnya sudah aktif, hanya status kewajiban pajakannya aja ya nanti yang gabung dengan suami. Betul. Oke. Terus dari Kak Isnani Hidayati, kalau istrinya notaris, suami PNS, NPWP gabung, NPPN diajukan pakai NIK siapa Kak? Oke, kalau NPWP-nya gabung, nah nanti NPPN-nya itu diajukan oleh suaminya Kak. Kalau gabung, Karena sudah gabung ya. karena sudah gabung seperti itu. Nah nanti kan penghasilan istri dan penghasilan suami itu nanti akan dihitung secara bersamaan. Jadi karena yang aktif itu NPWP-nya suami di satu entitas keluarga, ya berarti nanti yang mengajukan NPPN itu suaminya. Nanti otomatis tetap akan terdeteksi ya, meskipun kalau apa yang suaminya yang mengajukan NPPN ya. Ini ada Wikim lagi nih. Teman saya suaminya non efektif Kak satunya, berarti harus diaktifkan dulu supaya bisa lapor SPT kalau istri gabung. Apa boleh pakai NPWP istri saja lapornya? Nah di sini kalau NPWP kalau mau gabung ya, berarti kalau mau gabung di sini
berarti nanti pelaporan SPT tahun 2025 ya nanti mau nggak mau SPT atau NPWP suaminya itu harus diaktifkan. Biar bisa lapor ya. Harus bisa lapor seperti itu. Nah nanti di sini udah nggak bisa pakai, bisa sih bisa menggunakan pakai NPWP istri. Nanti kalau aktif ya berarti nanti ya dua-duanya lapor. Kalau dua-duanya lapor berarti nanti ada perhitungan tambahan itu Kak. Gitu. Nah kalau misalnya mau gabung ya memang harus diaktifkan NPWP suaminya. Oke. Jadi sebenarnya masih boleh, itu tadi kembali lagi kayak pilihan mau digabung atau mau sendiri-sendiri Ya. gitu. Oke, terus tadi pengajuan kayaknya kalau digabung itu ada batas maksimalnya nggak? Apalagi kan ini udah 31 Desember nih, masih menunggu penelitian 5 hari nih. Masih bisa nggak kira-kira nanti untuk mau digabung lagi? Masih bisa sih, baiknya sih memang diajukan sebelum berakhirnya tahun buku ya. Oke. Nah baiknya sih ya mumpung masih ada waktu ya silahkan diajukan sekarang seperti itu, karena kan kalau misalnya diajukan sekarang ya masih bisa untuk dilakukan penelitian oleh teman-teman di KPP seperti itu, karena batas penelitiannya itu 5 hari kerja teman-teman seperti itu. Jadi nggak masalah ya, tetap bisa diajukan apa namanya NI-nya. Gitu. Nanti kalau misalnya ya seperti pertanyaannya Kak Devi Kim ini, nanti kalau status NPWP suaminya nonaktif sekarang gimana ya, nggak apa-apa, nanti tinggal dilaporkan di SPT tahunan 2025, nanti 2026 otomatis NPWP-nya kembali aktif. Oke. Terus Kak, ini kan kita udah bahas lapor SPT. Nah mungkin kan pajak lupa kapan sih batas pelaporannya paling lama gitu. Oke. Nah, Takutnya nanti kena udah surat dendanya cinta ya. Kan tiba-tiba, loh Mbak saya sudah lapor kok masih ada surat cintanya nih gitu. Nah, untuk kawan pajak di sini untuk batas pelaporan SPT tahun 2025 itu ada, kalau orang pribadi itu di tanggal 31 Maret ya. 31 Maret 2026. Kalau untuk wajib pajak badan itu tanggal 30 April 2026. Kita lihat dulu di sini tahun pajaknya itu sama atau enggak, Januari ke Desember. Kalau Januari Desember berarti ya sesuai seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun pajaknya mungkin yang biasanya berbeda tuh badan ya, WP badan. Nah, itu nanti dilihat 4 bulan setelah berakhirnya tahun bukunya itu kapan, seperti itu. Terus ada dananya nggak Kak? Nah, ini Kak, ini surat cinta nih. Ini ya kan, jadi kan Sensitif nih. yang penting Mbak saya kan udah lapor nih gitu, gitu. gimana? Nah, ini seperti ya kalau misalnya kayak kawan pajak kan misalnya nih ya ada punya hutang nih. Nah, kan ada batas waktunya nih, ada temponya pembayaran. Nah, ini sama. Kewajiban ini kan ada batas waktunya ya. Kalau misalnya batas waktunya nggak sesuai ya nanti akan ada surat cinta. Seperti itu. Kalau terlambat dari sesuai dengan ketentuan itu ada surat cintanya, ada sanksinya. Kalau untuk orang pribadi di sini itu sanksinya 100.000, kalau untuk WP badan itu sanksinya 1 juta. Gitu. Jadi Sayang banget ya. jadi meskipun sudah lapor tapi telat itu tetap ada sanksinya kayak, karena memang sesuai ketentuan harus lapor sebelum batas waktu yang sudah ditentukan oleh DJP gitu. Kalau kira-kira biasanya kan bukan pajak dananya ada relaksasi perpanjangan gitu gimana? Ya untuk Itu nanti mungkin ada info siaran pers kembali lagi ya, atau ya, ada jadi menunggu. pengumuman lain ya gitu. Kalau sekarang ini ya memang batas waktunya ya seperti itu. Kan ini kan masih apa namanya baru 2025 akhir nih, nanti kan masih ada waktu 1 Januari sampai 31 Maret kepala pribadi kan udah dikasih spare 3 bulan nih, jadi kalau bisa segeralah pelaporan jadi biar nggak terlalu mepet-mepet juga gitu. Oke, nah nggak terasa nih udah banyak banget nih yang udah dibahas, kawan pajak juga udah excited untuk gabung. Sebelum kita akhiri, mengingat kembali wajib pajak, jangan lupa untuk lapor SPT tahunan 2025 mulai 1 Januari sudah bisa lapor, dan jangan lupa untuk aktivasi akun kontak. Untuk aktivasi akun kontak ini tidak ada batasan waktu. Betul. Jadi nggak seperti yang digembor-gemborkan di media sosial nih ya. Batas waktunya hari ini itu enggak. Jadi batas waktunya itu
sampai kapanpun. Iya. Kalau kawan pajak mau mengakses Cortex ya silahkan langsung aja aktivasi. Jadi tidak ada pengumuman dari DJP untuk batas waktu aktivasi hari ini tuh nggak ada. Oke. Dan terus mungkin isu liar ya yang berkembang di masyarakat, kalau misalnya nggak aktivasi sampai tanggal 31 Desember nanti nggak gajian. Nah itu bukan isu dari DJP teman-teman. Jadi itu kalau bisa ya memang baiknya sebelum berakhirnya tahun buku. Kalau bisa secepatnya lah. Ya kan untuk aktivasi akun ini bisa registrasi untuk pelaporan SPT tahunan untuk menggunakan akun Cortexnya gitu kan ya, untuk bisa mengakses. Jadi tidak ada batas waktu yang ditetapkan oleh DJP. Kalau memang wajib pajak mau melaporkan SPT tapi belum punya akun, itu barulah segera aktivasi akun. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tetap aktivasi akun sebelum melakukan pelaporan SPT tahun 2025. Oke. Itu kita ucapkan terima kasih dulu ke narasumber Terima kasih Kak Elva. kita Terima yang kasih. banyak banget kasih pencerahan nih nanti untuk SPT tahunannya lagi. Dan oke, jangan lupa juga kawan pajak follow akun Instagram kami, akun YouTube juga, Twitter di @pajak_SBY Tegalsari. Kalau mau konsultasi bisa juga melalui nomor Telegram kami ya di 0812 3156 2858. Jadi konsultasinya bisa langsung ke kantor atau melalui live chat ya di Telegram. Nah, terima kasih atas atensi kawan pajak semuanya. Mohon maaf apabila kita berdua ada salah kata. Saya Elva. Saya Marsi. Pamit. Terima kasih. Selamat Selamat tahun tahun baru. baru. Wassalamualaikum.